Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Naila Najiha dengan NIM akhir 031 dari kelas 4 IPS akan menjelaskan materi mengenai perubahan sosial budaya. Untuk yang pertama yaitu pengertian dari perubahan sosial budaya. Nah, dalam perubahan sosial budaya ini saling berkaitan satu sama lain. Menurut Selo Sumarjan, perubahan sosial adalah perubahan-perubahan pada lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosial. Dalam sistem sosial ini termasuk nilai, sikap, dan pola perilaku yang ada dalam masyarakat. Secara umum, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada sistem sosial, struktur, dan fungsi masyarakat. Mengutip dari sumber belajar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, perubahan budaya adalah perubahan yang terjadi pada unsur budaya manusia. Contohnya seperti beda ide, gagasan, dan artefak. Perubahan budaya mempengaruhi atau dipengaruhi oleh modernisasi sehingga menimbulkan gejala perubahan sosial. Baik, di sini saya akan memberikan contoh perubahan sosial budaya. Untuk gambar yang pertama itu dalam bidang pertanian. Nah, dapat kita lihat kan, dulu petani ketika ingin membajak sawah itu menggunakan kerbau. Seiring berkembangnya teknologi, petani sekarang bisa menggunakan traktor untuk membantu membajak sawah. Tapi walaupun begitu, masih ada kok yang menggunakan kerbau untuk membajak sawah. Petani tersebut masih mengandalkan kerbau sebagai alat untuk membajak sawah. Untuk gambar yang kedua ya, bisa dilihat. Ini contoh cara berkomunikasi. Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi ini membawa perubahan yang sangat besar dalam cara berkomunikasi. Bisa dilihatkan dalam contoh gambar kedua, orang pada zaman dahulu ketika ingin berkomunikasi melakukan surat menyurat lalu dikirim di pos ya. Dan ketika ingin menunggu balasan itu memang membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, kalau sekarang kan sudah sangat mudah ya, dengan adanya smartphone kita bisa berkomunikasi dengan cepat. Selanjutnya, menurut Surjono Sukanto pada tahun 2013 ada beragam bentuk perubahan sosial dan kebudayaan, yaitu yang pertama evolusi atau perubahan lambat. Nah, perubahan ini memerlukan waktu lama disertai rentetan perubahan kecil yang mengikuti dengan lambat. Contohnya ini seperti peralihan penggunaan bahan bakar minyak tanah menjadi gas. Perubahan ini terjadi dalam jangka waktu yang relatif lama karena masyarakat takut menggunakan gas. Untuk yang kedua, revolusi. Ini bisa disebut perubahan cepat. Nah, perubahan ini merupakan perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung dengan cepat. Contohnya seperti yang terjadi di masyarakat, yaitu revolusi industri di Inggris yang perubahannya terjadi dari tahap produksi tanpa mesin menjadi produksi dengan mesin. Yang ketiga yaitu perubahan kecil. Nah, perubahan ini terjadi pada unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung bagi masyarakat. Contohnya perubahan pakaian yang tidak mempengaruhi masyarakat keseluruhan dan tidak mengakibatkan perubahan pada lembaga masyarakat. Yang terakhir yang keempat yaitu perubahan besar. Nah, perubahan ini terjadi pada unsur struktur sosial yang membawa pengaruh langsung bagi masyarakat. Contohnya perubahan kepadatan penduduk yang ini menyebabkan berkurangnya lahan, peningkatan jumlah pengangguran, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu dimensi perubahan sosial. Nah, dalam dimensi ini tuh ada 3. Yang pertama yaitu dimensi kultural. Perubahan dalam dimensi ini atau dimensi kultural mengacu kepada perubahan kebudayaan dalam masyarakat. Yang kedua yaitu dimensi struktural. Dimensi ini mengacu kepada perubahan-perubahan dalam bentuk struktur masyarakat, menyangkut perubahan dalam peranan, munculnya peranan baru, perubahan dalam struktur kelas sosial, dan perubahan lembaga sosial. Yang terakhir yaitu dimensi interaksional. Dalam dimensi ini mengacu pada adanya perubahan pola hubungan sosial dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu faktor penghambat perubahan sosial, ini ada 6 ya. Yang pertama, kurangnya interaksi dengan masyarakat lain. Masyarakat yang kurang dalam berinteraksi dengan masyarakat lain akan mengalami perubahan yang lamban. Hal ini karena masyarakat tersebut tidak mengetahui perkembangan masyarakat lain. Yang kedua, masyarakat bersikap tradisional.
Umumnya masyarakat tradisional memegang kuat adat istiadat yang ada. Mereka menolak segala hal baru yang berkenaan dengan kehidupan sosial. Adat dan kebiasaan diagung-agungkan. Nah, sikap inilah yang menghambat masyarakat tersebut untuk maju. Yang ketiga, pendidikan rendah. Masyarakat berpendidikan rendah umumnya tidak dapat menerima hal-hal baru. Pola pikir dan cara pandang mereka masih bersifat sederhana. Ya, karena hal tersebutlah mereka enggan untuk mengikuti gerak perubahan yang ada. Yang keempat, prasangka buruk terhadap budaya asing. Sikap demikian sering dijumpai pada masyarakat yang pernah dijajah oleh bangsa asing. Pengalaman-pengalaman tempo dahulu menyebabkan mereka senantiasa berprasangka buruk terhadap budaya asing. Akibatnya, ya mereka menolak segala hal baru, ya terutama berasal dari bangsa asing. Walaupun akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik, tapi mereka tetap menolaknya. Yang kelima, hambatan ideologi. Perubahan yang bersifat ideologi sangat sulit dilakukan. Hal itu karena setiap orang memandang ideologi sebagai sebuah pedoman hidup yang paling mendasar. Yang terakhir yaitu 6. Kepentingan yang tertanam kuat. Selanjutnya, faktor pendorong perubahan sosial. Ini ada 8 ya. Yang pertama, kontak dengan budaya lain. Adanya kontak dengan budaya lain menjadikan satu kebudayaan bertemu dan saling bertukar informasi. Nah, hal tersebut seringnya melakukan kontak dengan budaya lain akan mempercepat laju perubahan sosial budaya. Yang kedua, sistem pendidikan maju. Pendidikan mengajarkan seseorang untuk berpikir ilmiah dan objektif. Dengan kemampuan tersebutlah seseorang dapat menilai bentuk kebudayaan sesuai dengan kebutuhan serta kebudayaan yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, keinginan masyarakat untuk maju. Tidak ada sih seseorang yang puas dengan keadaan sekarang, karena mereka umumnya menginginkan sesuatu yang lebih baik dari keadaan saat ini. Nah, oleh karena itu, orang akan melakukan berbagai upaya guna melakukan perubahan hidup yang tentunya ke arah kemajuan. Yang keempat, penduduk yang heterogen. Masyarakat yang heterogen memudahkan terjadinya perubahan sosial budaya. Penduduk Indonesia ini kan terdiri atas bermacam-macam suku, ras, dan ideologi kan. Nah, perbedaan tersebutlah yang dapat menimbulkan konflik jika disertai dengan rasa toleransi yang tinggi. Konflik-konflik inilah yang mendorong munculnya perubahan sosial budaya. Yang keenam, orientasi ke masa depan atau visioner. Pandangan yang visioner mendorong seseorang melakukan beragam perubahan. Masa depan harus lebih baik dari masa sekarang. Nah, visi inilah yang mendorong seseorang melakukan perubahan. Yang ketujuh, sikap mudah menerima hal-hal baru. Sikap mudah menerima hal-hal baru mendorong terjadinya perubahan sosial budaya di masyarakat. Yang terakhir, kedelapan, toleransi terhadap perubahan. Sikap toleransi dibutuhkan untuk mempercepat laju perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Karena adanya sikap toleransi menjadikan masyarakat lebih mudah menerima hal-hal baru. Masyarakat akan menerima hal-hal baru yang dirasa membawa kebaikan. Oke, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.